Halo, yuk kita langsung aja nih bahas materi menarik soal ilmu motivasi yang udah Anda siapkan. Kita fokus ke bagian yang praktis banget hari ini, rencana kebugaran tipe I. Ada 4 kiat nih katanya, buat mulai dan yang penting mempertahankan motivasi olahraga. Kita bakal gali gimana motivasi dari dalam diri atau intrinsik itu bisa jadi kunci biar kita tetap fit. Iya, betul banget. Seringkali kan niat olahraga kita tuh gagal di tengah jalan. Kenapa? Ya karena kita masih pakai cara lama, kayak diiming-imingi hadiah atau ditakut-takuti hukuman. Sumber yang Anda baca itu nyebutnya motivasi tipe X. Yang ekstrinsik itu ya? Nah, iya. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih oke, yaitu dengan memanfaatin dorongan alami kita. Ada 3 nih, otonomi, rasa ingin bisa atau penguasaan, sama tujuan yang lebih besar. Coba kita lihat deh gimana terapinya buat olahraga. Oke, siap. Kiat pertama nih, langsung beda dari biasanya. Lupakan aja rencana olahraga yang umum atau generik. Bikin tujuan yang emang pas buat kita sendiri sesuai kondisi kita. Intinya, kita yang pegang kendali. Gitu kan? Pat, ini inti dari otonomi. Riset juga nunjukin loh, tujuan yang datang dari dalam diri kita, sebut intrinsik ya, kayak pengen lebih sehat atau biar kuat main sama anak, itu efeknya jauh lebih tahan lama. Oh gitu ya? Iya, dibanding tujuan ekstrinsik, misalnya nurunin berat badan buat datang ke kawinan temen gitu. Kalau kita sendiri yang nentuin kenapanya, motivasinya itu lebih kuat, lebih nempel. Jadi bukan cuma soal angka di timbangan ya, tapi lebih ke rasa sehat secara keseluruhan. Kedengarannya lebih bermakna sih. Oke, lanjut kiat kedua. Ini kayaknya bikin lega nih. Tinggalkan treadmill, kecuali emang suka. Maksudnya, kalau ke gym itu rasanya kayak siksaan, ya cari aja aktivitas fisik lain. Betul sekali. Kuncinya itu nemuin aktivitas yang bikin Anda masuk ke kondisi flow. Pernah dengar istilah itu? Jadi kita asyik banget sama aktivitasnya sampai lupa waktu? Oh, kayak lagi asyik main game atau baca buku gitu ya? Nah, mirip. Sumber Anda nyebutnya efek Sawyer. Intinya, ubah olahraga dari kerja yang terpaksa jadi main yang asyik. Bisa aja main basket santai, jalan kaki di taman, nari, atau ya main lari-larian sama anak-anak. Rasa senangnya itu, wah, motivator yang kuat banget. Menarik, menarik. Jadi cari senengnya dulu ya. Terus, setelah nemu yang asyik, kiat ketiga, ngingetin soal penguasaan atau mastery. Katanya, perasaan jadi lebih bisa atau lebih jago, itu sumber energi juga. Iya, ini pilar kedua dari motivasi tipe I. Jadi pilih aktivitas yang ada ruang buat berkembang. Tantangannya juga pas. Jangan kegampangan, nanti bosen, tapi jangan kesusahan juga, nanti malah frustrasi. Istilahnya tugas Goldilocks ya, di sumber itu. Betul, pas gitu. Nah, proses merasa jadi sedikit lebih kuat, atau gerakannya sedikit lebih luas, atau larinya sedikit lebih cepat, sekecil apapun peningkatannya, itu ngasih kepuasan tersendiri loh. Itu yang bikin kita pengen lanjut terus. Tapi gimana kalau rasanya kok lama banget ya peningkatannya? Kadang itu bikin males kan? Nah, itu pertanyaan bagus. Penguasaan itu kan proses ya, bukan hasil instan. Jadi, fokusnya di usahanya sama kemajuan kecil yang konsisten aja. Rayakan aja setiap langkah kecil itu. Rasa maju, walau pelan, itu tetap bisa jaga api motivasinya. Ini nih yang sering orang lupa. Oke. Jadi hargai prosesnya ya. Sip. Terakhir nih, kiat keempat, soal penghargaan. Ini agak tricky kayaknya. Kasih penghargaan tapi caranya harus benar. Katanya hati-hati sama sistem jika maka. Misalnya, kalau aku olahraga 4 kali minggu ini, nanti aku beli baju baru. Kenapa itu nggak disaranin? Karena hadiah yang model jika maka gitu atau kita sebut kontingen, riset nunjukin bisa mematikan motivasi intrinsiknya. Aktivitas olahraganya jadi kerasa kayak cuma alat buat dapetin hadiahnya, bukan dinikmati karena aktivitasnya itu sendiri. Oh, jadi malah ngilangin rasa senangnya ya? Bisa jadi gitu. Tapi beda ceritanya kalau hadiahnya model sekarang setelah misalnya, wah minggu ini aku berhasil nih renang sesuai target. Nah sekarang setelah selesai aku mau pijet buat relaksasi. Ini lebih kayak perayaan atau apresiasi atas usaha kita. Gak jadi syarat, fokusnya tetap pada kepuasan dari aktivitasnya. Sumber Anda juga nyebut soal situs komitmen publik kayak stick.com. Tapi ya itu, pakainya hati-hati biar nggak jadi tekanan dari luar lagi. Wah,
beda tipis tapi penting ya. Oke, jadi kalau dirangkum, ada 4 kiat kunci nih dari rencana kebugaran tipe I. 1. Tentukan tujuanmu sendiri alias otonomi. 2. Cari senangnya pas bergerak, ubah jadi main. 3. Fokus ke proses jadi lebih baik atau penguasaan. 4. Pakai penghargaan sebagai apresiasi aja, bukan sogokan. Gitu ya? Betul sekali. Intinya sih, motivasi yang beneran awet buat olahraga, atau sebenarnya buat banyak hal lain dalam hidup, itu datangnya dari pemenuhan kebutuhan psikologis dasar kita. Otonomi, penguasaan, dan tujuan. Jadi ini soal keterlibatan sepenuh hati, bukan cuma nurut karena dipaksa atau diiming-imingi sesuatu yang sifatnya sementara. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Selain soal kebugaran, kira-kira di area mana lagi ya dalam hidup Anda, prinsip otonomi, penguasaan, dan tujuan ini bisa dicoba dinyalakan lagi? Siapa tahu bisa bikin semangat baru dan nemuin kepuasan yang lebih dalam. Coba dipikirkan ya.